Rasul salam alaik zud lana bisalami as-salatu wassalam salawatullahi alaih ya Rasul salam alaik zud lana bisalami as-salatu wassalam salawatullahi alaih ya Rasul salam padamu kasih sayangi kami salawat dan salam untukmu salawat Allah atasnya ya Rasul salam alaik yudlana bisalami as-salatu wassalam salawatullahi alaih ya Rasul akrim lana biyadihil karamah as-salatu wassalam salawatullahi alaih ya Rasul muliakan kami salawat salam untukmu salawat Allah padamu salawat Allah atasnya ya Rasul salam alaik judlana as-salatu wassalam salawatullahi alaih ya Rasul irham lana biyadihil azamah as-salatu wassalam salawatullahi alaih ya Rasul kasihanilah kami karena di tanganmu keagungan ya Rasul salam padamu kasih sayangi kami salawat dan salam untukmu salawat Allah atasnya ya Rasul salam alaik zud lana bisalami as-salatu wassalam salawatullahi alaih ya Rasul isfa' lana biyadihi syafa'ah as-salatu wassalam salawatullahi alaih ya Rasul berilah kami syafaat di tangannya syafaat ya Rasul salam padamu kasih sayangi kami salawat dan salam untukmu salawat Allah atasnya ya Rasul
lana bisalami as-salatu wassalam salawatullahi alaihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar adada rizqihi wa ridha ni'amihi wa zinata hamdihi wa midada ihsanihi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil kudusi salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah ab'asuli kitab Syekh Ibnu Athaillah Al-Hikam wa Sayyiduddin Ibni Abdissalam bi kitabihi Halur Rumus wa Mafatihul Kunuz insyaallah wa nafa'ana bihima wa ulumihima bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Ibnu Athaillah wa Sayyiduddin Ibnu Abdissalam Allah selalu mencurahkan kepada kita berkahnya, kasih sayangnya. Berkah dan kasih sayang itu juga ditujukan untuk anak-anak kita, keturunan kita, ibu bapak kita, istri-istri kita, handai tolan kita, lingkungan kita, dan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Dalam kitab Halur Rumus Syekh Ijuddin Ibnu Abdissalam, Syekh Ijuddin Ibnu Abdissalam, minggu kemarin saya mengisahkan tentang betapa banyak sekali ayat-ayat Al-Quran maupun hadis Nabi yang di dalamnya perlu pentakwilan, perlu pemahaman yang tepat. Kalau tidak bisa memahami, berbahaya, bisa mengganggu akidah seseorang. Kalau sudah akidah terganggu, maka lepas semua ibadah, hancur semua. Wa may yusyrik billahi, siapa yang syirik kepada Allah, salah memahami Tuhan itu syirik, musyrik, menjadikan musyrik. Lah habitat amalahum, hapuslah amal-amal mereka. Ngeri kan? Nah, kata Syekh Ijuddin Ibnu Abdissalam seperti minggu kemarin, langit dan bumi tidak bisa menampungku, kata Allah. Yang bisa menampungku adalah hati orang mukmin. Hadis sahih. Apa maksudnya hati orang? Betul, yang bisa mengenal Allah itu hanyalah manusia. Malaikat aja tidak bisa, apalagi langit dan bumi. Makanya sifat langit dan bumi itu sifatnya karhan, apakah terpaksa ataukah tidak, wa tau'an taat, wa karhan au karhan atau tidak. Mereka sifat ibadat mereka hanya taat. Sifat ibadah mereka hanya taat. Misalnya matahari itu dia punya kemampuan taat saja. Bentuk ibadah taatnya itu apa? Menuruti perintah Allah, berputar, ya kan? Setiap hari ya di porosnya. Coba kalau matahari tidak taat dengan perintah Allah, apa yang terjadi? Kiamat tidak? Kiamat kita ini, hancur kita ya. Sifat angin itu taat kepada Allah saja dia. Datang ketika diperintah, menjauh dia ketika diperintah menjauh. Iyalah. Nah, hujan begitu juga.
Dia hanya punya sifat taat tapi tidak bisa mengenali Allah. Kita manusia bisa mengenal Allah, ma'rifatullah. Di antara perkataan yang sangat unik juga minggu kemarin adalah, bila aku sudah mencintai seorang hambaku, maka pendengarannya jadi pendengaranku, dia melihat denganku, kata Allah Subhanahu. Melihat dengan Allah bagaimana? Maka pandangannya selalu mengingatkan dia, mengingat Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, kalau Anda melihat di jalan atau di mana saja Anda melihat kucing Anda di dalam rumah Anda, yang orang biasa yang tidak ma'rifatullah, dia melihat kucing itu ya kucing, ya hewan lah, biasalah. Tapi orang sudah ma'rifatullah melihat kucing itu adalah, yang dilihatnya adalah kehebatan Allah, kedahsyatan Allah, bagaimana menciptakan dan mengatur hidup kucing itu, menghidupi kucing itu. Bahkan ada umurnya sampai 10 tahun kucing itulah. Ada yang menyertai orang sampai 20 tahun ya kah? Kucing. Bayangkan, ada burung itu sampai 60 tahun. Ada orang memelihara burung kecil, waktu kecil dia mulai memelihara burung sampai dia dewasa, sampai dia tua, sampai dia punya cucu, burungnya masih hidup. Subhanallah. Nah, itu adalah orang-orang yang sudah bisa melihat Tuhan. Wa minha ma jaa fil hadis. Daripadanya juga seperti sebuah hadis, kata Syekh, ana jalisun man jakarani. Aku duduk bersama orang yang duduk mengingatku. Masya Allah, aku satu majelis, satu tempat dengan orang yang mengingatku. Nah, ini bahaya kan? Kalau dipahami letterlek ya Pak, berarti Allah tuh duduk jualah kayak kita aja. Nah, ini pemahaman yang salah akidah yang salah. Itu memahami seperti itu jadi syirik kita. Tapi yang dimaksud perkataan ana jalisun, aku duduk, ma'aman jakarani, bersama orang yang mengingatku, maksudnya adalah aku hadir. Hadir itu bukan seperti tubuh dengan tubuh, tidak. Hadir di situ ketika kita mengingat, itulah rahmatnya. Ketika kita mengingat Allah itu, itulah wujud daripada rahmat Allah Azza. Itulah wujud daripada fadlan minallah, karunia Allah kepada kita, sehingga kita bisa mengingat Allah. Oh, yang hadir itu apa? Fadlan minallah, karunia Allah, rahmat Allah. Mana fadlannya, mana rahmatnya? Kita masih, di mulut kita masih terucap pujian kepada Allah, di hati kita terucap kekaguman kita kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah yang disebut dengan rahmat, itulah yang disebut dengan karunia Allah Azza wa Jalla. Wafil hadis, misalnya dalam hadis lain lagi, man taqarraba ilayya shibron, siapa yang mendekati aku, shibron, siapa nih? Sekilannya apa bahasa Indonesianya? Siapa sekilan ini siapa? Sejengkal lah. Siapa yang mendekatiku sekilan, gitu aja lah. Taqarrabtu minhu jira'an, maka aku akan mendekatinya satu tangan atau satu hasta. Itu kah? Iyalah. Nah, wa man taqarraba minni jira'an, siapa yang mendekatiku satu hasta, aku akan mendekati. Taqarrabtu minhu ba'an, aku akan mendekatinya sedepa. Sedepa itu sinilah, semeter lah. Nah, semeter lebih lah dikit. Artinya Allah 2 kali lipat tuh. Bila sekilan 2 kilan, iyalah. Bila mendekati Allah 2 kilan, Allah mendekati kita 4 kilan. Maksudnya apa? Lebih cepat dari kita. Artinya apa? Rahmat Allah mendatangi orang yang di hatinya. Baru dia duduk, aku nak mendekatkan diri kepada Allah, minta ampun kepada, langsung rahmat Allah datang kepadanya. Lebih cepat daripada permintaannya sendiri. Langsung Allah memberikan kenyamanan di hatinya untuk bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ada pernah merasakan gitulah, rasanya aku hendak mendekati Allah, lalu tiba-tiba perasaan hati senang, nyaman, berzikir rasa nyaman, mana aku berzikir hendak mendekati Allah, senyaman langsung.
Nyalah. Nah, mun pian mendekati bebinian bisa bebinian lebih jauh. Ya kalah. Nah, kecuali pian membawa pentol. Nah, jalanan nyala didekati bebinian. Nah, nyala pentolnya didekati kada piannya ya lah. Nah, misalnya telah waman ata'ani yamsi, siapa yang mendekatiku dengan berjalan kaki. Wah, seolah-olah kan begitu lambatnya berjalannya, maksudnya lambat. Ataitu harwalatan, aku akan mendekatinya dengan cara berlari. Nah, kayak apa memahaminya, membahasakannya sulit enggak? Sulit. Tapi jangan kita pahami literlek harfiah. Oh, berarti Tuhannya buka-buka bisa aja. Nah, salah melari. Maksudnya Allah lebih cepat lagi. Rahmatnya, kasih sayangnya mendahului diri kita. Ma panasnya lah, nah panas hari ini aja. Tiba-tiba mendung, langsung hujan turun. Ois. Begitu Anda melihat di berita di India terkena panas itu mati orang banyak, sudah 40-an 50 orang sudah meninggal dunia di India saat ini karena cuaca begitu panasnya. Matian orang. Ini kita nih matian banyak, cuma matian gara-gara panas lah. Kita di Banjarmasin hujan turun. Mungkin ada seorang hamba ingin mendekati Allah, hujan langsung turun. Rahmat Allah Azza wa Jalla langsung datang kepada orang itu. Makanya pian kalau kehujanan tuh, bila pian menganggap penyakit pian garing. Tapi bila pian anggap rahmat, kasih sayang Allah, pian sehat. Oh, menyehatkan tubuh ini sehat pian, insya Allah. Karena sangkaan ana indazoni abdi bi, aku menurut persangkaan hambaku. Nah, ini perkataan yang sulit dapat disimpulkan. Bagian-bagian keagamaan itu baik pada hadis atau ayat Al-Qur'anul Karim. Terkadang ayat-ayat itu perlu ditakwilkan. Pentakwilan itu tentu saja kita menunggu para ulama. Jangan berpendapat pikiran sendiri dalam agama. Itu lebih baik kita mengikuti pendapat ulama. Dalam hal ini ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kesalahan memahami itu mengakibatkan akidah kita sesat, akidah kita meleceng. Kalau sudah akidah meleceng, maka mengakibatkan tentu kita amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kita selalu dapat istiqomah dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi hajalillahi ta'ala. Allahumma anta maksudi waridoka matlubi bisolati wassalami ala sayyidina Muhammadinil murtada wa ala alihi wa sahbihi. Bismillahi haja lillahi ta'ala. Allahumma anta maqsudi waridoka matlubi bisolati wassalami ala sayyidina Muhammadinil murtada wa ala alihi wa sahbihi. Dengan menyebut nama Allah, semua ini karena Allah. Ya Allah, Engkaulah tujuanku dan ridhomu yang ku cari. Dengan salawat salam pada penghulu Nabi Muhammad yang diridhoi, dan pada kulanya papadaannya. Menimbang-nimbang hidup di dunia, bersiap-siap gasan sang